Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di madrasah tercinta kita. Mudah-mudahan kebaikan yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan juga memberikan balasan berupa pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia Al-Barokah Purbalingga yang kami cintai karena Allah, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Bapak Ibu Ambar, Ibu Andi Endang, Ibu Bekti, Ibu Devi, belum? Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, Ibu Erni Maija, Ibu Eti, Ibu Etika, Ibu Handayani, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Handayani izin. Oh, yang mantu itu Ibu Handayani. Iya, kemarin izin sama saya. Saya lupa. Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati, belum? Bapak Muntarik, Ibu Musinam, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, belum? Ibu Retni Astuti, oh. Ibu Rohani, Ibu Roshidah, Ibu Salbia, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nur, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, Bapak Suharjo, alhamdulillah, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, Bapak Mamet, Ibu Yeti, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Sri Sugiyarti, Ibu Neni Yudianti, Ibu Yulianti, Ibu Sarkini, Bapak Rohadi, Ibu Mezer, Ibu Mei, Bapak Suryono. Ada yang belum saya panggil? Ibu? Oh, sebelumnya. Bu Astuti? Oh, berangkat lagi. Masya Allah. Sehat Ibu? Alhamdulillah.
Ibu Siti Khotijah. Ya, sudah. Sudah, ada lagi yang belum? Sampun ya. Silakan dibuka bukunya. Kita terakhir membahas tentang apa? Ya. Tentang tuntunan sunnah ketika masuk dan keluar dari kamar mandi atau WC. Poin kita terakhir yakni ketiga ya. Tidak lama-lama berada di kamar, ya, tidak lama-lama di kamar mandi. Ya, jadi di kamar mandi itu sejatinya terlarang. Kamar mandi, WC itu sejatinya tempat terlarang untuk kita lama-lama di dalam. Jadi biasanya laki-laki atau perempuan yang lama di kamar mandi? Oh, perempuan. Enggak juga lah. Enggak juga, tergantung ya. Iya. Laki-laki kadang sejam malah ya. Cuma sambil ngapain itu? Ya itu. Ya, jadi usahakan hajatnya selesai maka keluar ke kamar mandi. Ya. Atau jangan bersengaja betai. Makanya saya itu agak heran. Kalau ada rumah yang dibikin kamar mandinya betai. Ada nggak rumah tuh yang dibikin loks kamar mandinya, masya Allah luar biasa. Katanya supaya betah di kamar mandi. Nah ini yang kurang pas. Ya kalau dibikin bagus nggak apa-apa, cuma jangan kemudian merasa betah di kamar mandi. Malah ada itu orang yang dia itu katanya bisa dapat inspirasi kalau di kamar mandi. Ini kurang baik, ya. Mungkin saja itu bisa dapat inspirasi, mungkin saja. Cuma inspirasi itu dikhawatirkan sumbernya itu bukan dari yang baik, begitu ya. Jadi sebaiknya kita hindari untuk berlama-lama di kamar mandi atau WC, ya. Apalagi mengajarkan ke anak, ke cucu, ya untuk lama-lama di kamar mandi itu apalagi itu, ya. Itu termasuk mengajarkan sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang tidak baik. Bapak-bapaknya ngingetin sama ibunya, ya. Kalau misalnya lama-lama di kamar mandi diingetin supaya jangan-jangan lama-lama, ya. Ibunya ngingetin kalau bapak-bapaknya kelawan lama di kamar mandi dodok nih. Pak lagi ngapa sih? Ya, itu sebaiknya dihindari. Apa sih yang menyebabkan kita nggak boleh lama-lama di kamar mandi kemarin? Tempatnya kotor, najis, ya. Tempatnya setan dua. Yang ketiga, kenapa nggak boleh lama-lama di kamar mandi? Yang ketiga apa? Karena kita bisa jadi buka aurat tanpa sebab. Ya, tanpa kebutuhan. Ya, kalau kita di kamar mandi ada kebutuhan buka aurat nggak ada masalah. Tapi kalau kita nggak ada sebabnya, cuma kepengen di kamar mandi dan betah di sana, ya mandi pakai apa tuh? Bed apa? Iya, itu yang pakai itulah. Iya yes, itulah pokoknya. Kungkum gitu. Ya, tidur sambil minum, ada minumannya, sambil dengerin radio misalnya. Kalau turu lah itu nggak baik itu namanya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dalam arti berlama-lama di sana. Enggak Bu Ibu, berlama-lama di sana, ya. Jadi sebaiknya dihindari. Untuk pagi hari ini, ya kita akan membahas dua sekaligus kita selesaikan. Poin keempat dan poin yang kelima, ya. Kita akan selesaikan sekaligus dua poin itu. Poin yang keempat, tentang tuntunan atau ajaran Rasulullah terkait dengan masuk atau keluar kamar mandi adalah keluar kamar mandi ini menggunakan kaki kanan. Perlu dipahami Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bahwa keluar kamar mandi termasuk masuk kamar mandi kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, itu nggak ada dalil khusus. Tidak ada dalil dari Al-Quran, apalagi dalam hadis, khusus menerangkan masuk itu kaki kiri, keluar itu kaki kanan, tidak ada. Tidak ada. Khusus menyebutkan itu tidak ada. Ya. Akan tetapi, ada dalil dari hadis yang
itu dijadikan sandaran, pijakan oleh para ulama untuk menentukan bahwa masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'ni kullih. Disebutkan kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, mendahulukan bagian kanan. Mendahulukan bagian kanan. Fi tana'ulihi, fi tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dalam perkara-perkara yang baik. Rasulullah punya kebiasaan punya kebiasaan mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara baik. Contoh perkara baik itu apa? Disebutkan dalam hadis ini. Tana'ul, menggunakan sendal atau sepatu. Ya, menggunakan itu ya memakai. Ya, memakai sepatu atau memakai sendal itu dimulai didahulukan dari yang kanan. Wa tarajjul, tarajjul itu nyisir. Ya, tarajjul itu nyisir. Nyisir itu dengan tangan kanan, ya, kecuali tangan kanannya sakit, itu lain lagi. Ya. Menggunakan tangan kanan, menyisir, ya. Bahkan sebagian itu memulainya dengan bagian kanan, ya, rambut bagian kanan begini, ya, begitu, ya. Kemudian watuhurihi, tuhur ini bersuci. Bersuci ini bisa jadi bentuknya wudu, ya, wudu, bisa jadi bentuknya mandi besar. Kalau mandi besar, mandi junub itu kan di antara yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian kanan terlebih dahulu yang dibasuh, ya, yang mandi junub tapi yang sempurna. Nah, karena mandi junub kan ada dua cara. Satu yang sempurna bagian kanan kiri kemudian gitu, mencuci kemaluan dulu sebelumnya, berwudu dulu dan segala macam. Tapi cara yang kedua cuma tinggal masuk blumbang, klolop, teles, dan rampung. Itu sudah sah mandi junubnya. Ya, misalnya masuk bak mandi gitu ya, masih kolam renang gitu ya, niat untuk mandi junub blum gitu ya, terus kabeh keluar sudah selesai. Itu sudah sah. Sudah sah. Mandi junubnya sudah sah. Atau kalau nggak masuk kolam ya misalnya pakai shower gitu ya. Ya, kita niat mandi junub, mandi besar, kemudian airnya turun membasahi tubuh kita, semuanya kena air, ya sudah selesai. Itu sudah termasuk sah. Walaupun kalau seandainya ingin dapat pahala lebih, maka dengan cara yang lebih sempurna, gitu ya. Jadi tuhur itu juga beliau memulai itu dari bagian kanan. Termasuk wudu. Wudu itu misalnya bagian tangan kanan kiri. Ya, disunahkan tangan dulu. Walaupun kalau panjenengan mulainya kiri dulu sah. Paham? Walau misalnya wudu kok kiri dulu, kemudian kanan, sah nggak? Sah. Sah saja. Ya cuma kehilangan keutamaan. Apa keutamaannya? Mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah. Paham di sini, nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Devi, tulis. Ya. Ya, jadi itu. Jadi dalam hadis ini ya. Cukup nggak tempatnya? Ini di depan ada satu. Di depan ada satu ini. Ini. Ya, jadi hadis yang digunakan untuk menjadikan pijakan atau dasar bahwa mendahulukan bagian kanan dalam kebaikan adalah hadis ini. Makanya disebut dalam hadis ini fi sya'ni kullih, atau dalam perkara-perkara baik yang lainnya, maka sebaiknya dahulukan bagian. Pertanyaannya, kenapa disyariatkan keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan? Apakah keluar kamar mandi itu sebuah kebaikan atau keburukan? Alasannya apa keluar kamar mandi disebutkan kebaikan?
Iya. Ya, karena kamar mandi tempat yang sebaiknya tidak boleh berlama-lama. Atau sebaiknya kita meninggalkan lama-lama di kamar mandi. Nah, nanti kita sebutkan alasannya kenapa saja. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, keluar kamar mandi itu perkara baik. Perkara yang memang dianggap karena telah kita keluar dari tempat yang tidak baik. Kotor, najis, ya, tempatnya setan. Maka ketika kita keluar dianggap itu sebuah kebaikan, maka dimasukkan ke dalam pembahasan hadis yang ini. Yang mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan kaki kanan atau bagian kanan. Ya, bagian kanan. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani. Atau disebutkan lebih banyak lagi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yuk, siapa yang tahu nama asli Imam Nawawi? Ayo, sudah pernah saya kasih bocoran. Yuk. Apa? Siapa yang nama aslinya Imam Nawawi? Inten Pak, Bu? Yahya. Namanya Yahya bin Sharaf. Ya. Imam Nawawi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, beliau menyampaikan ya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Mengatakan istihbabu taqdimil yamin. Apa namanya? Lebih utama ya. Lebih utama mendahulukan bagian kanan fi kulli ma huwa min babi takrim. Dalam perkara-perkara yang itu adalah sebuah kemuliaan. Ingat, ini sifatnya umum ya. Dalam arti nggak terbatas hanya keluar kamar mandi, tapi banyak. Nah, disebutkan sama Imam Nawawi. Intinya, dalam perkara yang mulia, perkara yang baik, kita diajarkan, diperintahkan untuk menggunakan bagian yang kanan terlebih dahulu. Disebutkan oleh beliau, Imam Nawawi, contoh-contohnya yang banyak. Dan ini termasuk menjadi dasar untuk kita bisa mengeksplor lagi. Contoh kata beliau, kal wudu. Seperti halnya wudu. Ya, menggunakan bagian kanan terlebih dahulu. Wal ghusl, mandi besar. Bagian kanan terlebih dahulu. Wat tayammum. Tayamum. Tayamum itu bagian kanan terlebih. Tayamum itu tangan dulu apa wajah dulu? Ayo, saya tanya. Tayamum itu wajah dulu apa tangan dulu? Kan tayamum kan cuma basuh dua tempat ya. Wajah dan dengan apa? Debu apa tanah? Tanah apa debu? Iya. Yang penting aja belet. Ya. Yang penting jangan lumpur gitu ya. Menggunakan debu atau tanah, ya. Atau debu yang bersumber dari tanah maksudnya. Ada nggak debu yang bersumber bukan dari tanah? Ada nggak? Ada. Ada. Yang dimaksud debu yang untuk bersuci itu, untuk tayamum itu ya debu yang sumbernya dari tanah. Ya. Maka ketika bertayamum itu dahulukan bagian kanan. Ketika mendahulukan bagian kanan, yang perlu kita tahu dari dua tempat yang kita basuh, tangan dulu atau muka dulu? Yuk, ngene muka, ngene tangan. Yuk, sudah sih. Tangan dulu atau muka? Alasannya kalau tangan dulu apa? Nah, alasannya menyamakan wudhu. Terus, alasannya harus hadis. Dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memulai dari keduanya. Mulai dari tangan dulu juga pernah, mulai muka dulu juga, alias bebas. Cuma masalah tayamum ini sedikit ya, mumpung lagi bahas tayamum.
Cuma masalah tayamum itu pembasuhan tangan bukan sampai siku kayak wudu, sampai pergelangan. Itu pun disebutkan sebagian ulama cukup atasnya tok. Nggak usah dikit-dikit kurang debu, kurang tanah diblak. Iya, jadi begini. Ada sebagian ulama mengatakan begitu. Atau sebagian ulama mengatakan set, selesai. Bukan sampai sini. Ada, ini saya pernah ini. Ada jamaah umrah. Udah diajarin bagaimana tayamum, sudah diajarin. Tapi saking nyun sewu ya, saking SDM-nya mungkin belum, ya nggak sampai gitu ya. Jadi tayamum kayak wudu. Sikilnya tuh kosong-kosong. Itu untung ketahuan gitu pas lagi di pesawat. Kalau di pesawat kan saya keliling gitu. Sudah tayamum belum, Bu? Sudah wudu belum, Bu? Sampun gitu. Ada yang bilang belum. Kita lagi wudu begini, kakinya diangkat. Ya Allah gitu. Ya, ini kejadian. Jadi dianggap tayamum pengganti wudu itu ya gerakannya wudu tapi menggunakan debu, kan dianggapnya begitu. Ya, jadi ini salah. Ya. Tayamum itu menggunakan bagian kanan terlebih dahulu. Untuk tangan. Dan tangan tidak sama statusnya dengan wudu. Wudu kan sampai siku. Ya, tapi kalau tayamum cuma sampai pergelangan. Sebagian ulama mengatakan hanya atasnya. Sebagian ulama mengatakan ya setiap pergelangan itu bawah dan atas. Dan tidak harus memastikan debu itu semua kena. Cukup ambil, dikeprok atau ditiup, selesai. Kan kemudian tidak menimbulkan bekas. Ya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, walub sithaubi, menggunakan baju, kaos termasuk ya. Jadi kebiasaan kepala dulu, nah diganti sekarang. Bagian tangan dulu, kanan, kiri, baru kepala. Set. Nah gitu, usahakan. Jangan bolongan kepala tujuh bles. Nah gitu. Ya, itu dibiasakan begitu. Ini masalahnya kebiasaan sih, tergantung kebiasaannya. Ya, buktinya ya bisa saja kalau kebiasaannya itu dirubah. Ya, tangan dulu, set, ambil masukin, selesai, itu bisa. Atau termasuk pakai kemeja yang ada kancingnya, itu kan bagian kanan, kiri, masukkan, itu masih bisa. Ya, walaupun kepala dulu ya nggak dosa, sekali lagi. Walaupun kalau memulai dari kepala dulu mboten dosa, atau kiri dulu saja misalnya, enggak dosa. Ya, itu tidak masuk ke dalam perkara dosa. Kemudian wan na'al, menggunakan sendal ataupun sepatu dan sejenisnya, sepatu, sendal dan sejenisnya. Ya. Wal khuf, sepatu, ya. Khuf ini kan sepatu. Was sarawil, celana. Celana itu pendek, celana panjang, celana 3/4 ataupun celana dalam. Sama. Wa dukhulil masjid, ya, masuk masjid. Wasiwak, menggunakan siwak atau termasuk siwak sikat gigi, ya, bersikat gigi menggunakan tangan kanan. Ya. Wal iktihal, menggunakan celak. Ya, menggunakan celak. Ada yang biasa celakan tuh. Di sini itu kebanyakan yang celakan perempuan. Di Saudi sana yang kebanyakan celakan apa? Laki-laki. Saya pernah pakai celak, Bu, domong banci, ya Allah ya Rabbi. Usah kayak wong wadon, lah wong kepingin. Iktihal, celakan itu kan bagian dari kebaikan itu, ya. Tapi di sini nggak umum. Jadi akhirnya saya tinggalkan itu. karena belum umum itu. Jadi mengurangi madharat yang lebih besar. Karena informasi yang nggak baik itu lebih cepat nyebar. Kalau saya pertahankan pakai celak, aduh repot itu nanti. Ya, wa taklimil azfar. Kemudian kata beliau al-Imam An-Nawawi, taklimil azfar itu motong kuku menggunakan tangan kanan dulu, ya. Berarti yang dipotong kiri dulu, gitu ya. Wa qasyarib, memotong kumis, tangan kanan. Wa natfil ibti. Apa natfil ibti? Mencukur, mencabut
bulu ketiak. Ya. Wassalami minas shalah, termasuk salam ketika sholat. Tahiyat akhir, salam, ya, kanan dulu, ya. Wal akil, makan. Wasyurb, minum. Wal musafahah, salaman. Ya, salaman. Wal istilamil hajaril aswad, mengusap hajar aswad atau mencium hajar aswad. Mengusap ya dengan tangan kanan, ya. Mencium ya bagian kanan terlebih dahulu. Wa khuruji minal khala, keluar dari kamar mandi. Wal akhdhi itu mengambil sesuatu menggunakan tangan kanan. Wal ata, memberikan sesuatu dengan tangan kanan, ya. Wa ghairi dzalika mimma huwa min ma'nahu, atau hal-hal yang lain yang semakna dengan itu. Ya, yang enggak disebutkan di sini apa contohnya yang baik itu? Ada enggak? Yang baik tapi enggak disebutkan tadi. Contohnya ada? Tidur miring kanan. Ya. Ya boleh lah, masuk lah, oke lah. Cuma kalau tidur memang ada khususan sih. Apa? Mencium anaknya. Oh, pipi kanan dulu. Ya. Mencium istrinya juga ya. Boleh lah. Ketemu aja nih Pak Wargono. Iya. Atau selainnya, yang baik-baik lah. Intinya dalam perkara yang mulia, perkara yang baik, itu yang disunahkan atau yang sebaiknya dilakukan adalah mendahulukan bagian kanan dulu, ya, bagian kanan dulu, ya. Kan nenek moyang kita, nggak usah ngomong seorang pelaut. Maksudnya nenek moyang kita mengajarkan kan begitu ya. Ya, ya, asam manis kan gitu kalau ngasih, kalau nerima kan begitu. Itu bagian dari sebetulnya mereka sudah tahu. Ini perkara mulia sebaiknya kanan gitu, sebaiknya kanan. Saya tanya, kalau seandainya masuk rumah? Keluar rumah? Masuk rumah kanan. Keluar rumah? Kenapa masuk rumah kanan? Kenapa masuk rumah kanan? Iya. Kenapa kok kanan dulu lebih utama ketika masuk rumah? Baiti janati gitu ya. Gitu. Alasannya itu. Pak Harjo tadi apa Pak Harjo? Bebas karena? Karena apa? Oh, baik semuanya. Ya, intinya keluar dan masuk rumah sama-sama baik gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi bebas gitu ya. Bener nggak ini? Oh, benar. Ya. Terkait rumah, para ulama mengatakan memang tidak ada hal yang kemudian menjadi alasan keluar rumah itu jelek. Paham nggak? Tidak ada hal yang menjadikan alasan masuk rumah itu sebuah kemuliaan. Nah, itu kan maksudnya begitu. Kan maksudnya begitu ya. Karena rumah itu bagian dari kebaikan, yang isinya juga di dalamnya mungkin ada keburukan. Tapi kalau kamar mandi kan sudah jelas di situ tempatnya setan, tempatnya najis gitu ya. Tapi kalau rumah kan enggak. Makanya para ulama kemudian menyampaikan bahwa keluar dan masuk atau keluar rumah itu sifatnya bebas. Bebas itu ya mau kaki kiri boleh, kaki kanan juga boleh. Keluarnya juga bebas. Kanan dulu boleh, kaki dulu boleh, asal kakinya dulu. Iya. Maksudnya repot. Kalau ya intinya bebas keluar kamar, keluar rumah atau masuk rumah itu tidak harus menggunakan kaki tertentu, ya, kanan dulu atau kiri itu. Nongol begitu nggih. Ya. Karena ada sebagian orang menyamakan itu tadi, rumah dengan masjid, ya, rumah dengan masjid. Kalau masjid kan jelas-jelas sekali. Masjid itu nggak mungkin menjadi tempat yang kotor, yang maksiat kan nggak mungkin itu.
Karena memang aslinya masjid diperuntukkan untuk beribadah. Kalau rumah, kan sifatnya umum gitu ya. Ibadah bisa, yang jelek juga bisa gitu ya. Makanya tidak ada hal yang kemudian menjadikan alasan untuk masuk rumah itu kaki kanan, keluar rumah itu kaki kiri atau sebaliknya. Tidak ada. Ya. Kemudian terkait kamar mandi ini sudah jelas. Terkait WC dan kamar mandi ini sudah jelas bahwa di sana itu tempatnya najis, tempatnya setan, maka kita dalam hal ini masuk adalah ketika ke kamar mandi itu sebuah ketidakbaikan, keluar itu adalah sebuah kebaikan. Itu poin yang keempat. Sekarang masuk poin yang kelima. Membaca doa keluar kamar mandi. Apa doanya? Hafal nih Pak? Hafal nih Bu? Ya, ini masalahnya bukan hanya hafal toh. Masalahnya mau nggak praktekin. Mau nggak baca itu. Udah latihan ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jawabannya Pak Muslim ini menjadi wakil untuk semuanya. Ya. Jangan sampai kemudian keluar kamar mandi, iya tahu. Gufronaka doanya. Ini kelalit orang tahu nganggo. Lupa nggak masalah. Nek lupa sepisan pindo. Nek lupa nek terus-terusan. Itu bukan masalahnya lupa. Masalahnya nganggep remeh. Akhirnya kelalen alias ngelalen. Ya, nggak ingat. Makanya kalau keluar kamar mandi, keluar WC, gufronaka, kita apal, lah praktekin. Kita praktekkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza kharaja minal khala, kalau keluar dari kamar mandi, qala, beliau mengucapkan ghufranaka. Beliau mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka ini bagian dari kalimat istighfar. Ya, istighfar. Istighfar ini macam-macam, Bu. Enggak cuma satu, enggak cuma Iya, nanti dulu bukan. Ada ghufranaka. Bukan kemudian kalau panjenengan istighfar, ghufranaka. Bukan begitu. Maksudnya ini bagian dari kalimat istighfar. Ya. Atau pakai ghafarallah dan bak. Itu bisa juga. Tapi ini masuknya dalam kalimat istighfar. Jadi kalimat istighfar itu tidak hanya cuma satu. Contoh lagi. Rabbighfirli. Itu doa kan? Itu juga masuk dalam kalimat istighfar. Ighfirli. Ya. Ighfirli. Ini juga masuk ke dalam kalimat istighfar. Ya, kalimat istighfar itu jangan anggap cuma bentuknya satu. Nanti kita akan bahas masalah istighfar, kalimatnya banyak. Nanti di pembahasan tentang zikir kepada Allah nanti. Di poin keberapa tuh? Poin yang banyak lah. Nah, itu kalau nggak salah. Halaman 46. Masih lama tuh. Ya, zikrullah, poin ke-11. Masih lama. Jadi ghufranaka. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Terus saya tanya, kenapa kok disuruh istighfar setelah keluar kamar mandi? Hah? Ini saya tanya dulu. Alhamdulillah, kan gitu ya. Ya, kenapa kok ajarannya minta ampun? Iya, minta ampun. Kenapa alasannya? Kenapa? Keluar dari kamar mandi. Keluar dari tempat yang kotor. Berarti kita di dalam kamar mandi tempat yang kotor kita berdosa.
Iya, kita berdosa kemudian kita minta ampun begitu. Loh, kita ke kamar mandi kan ada hajatnya, ada keperluannya. Kenapa kok disuruh malah istighfar? Karena apa? Di kamar mandi apa? Nggak boleh di dalam kamar mandi berdoa. Masya Allah. Ini perhatikan nih. Disampaikan oleh seorang ulama, Al-Imam Mubarakfuri. Beliau menyampaikan, kenapa alasan kita disuruh untuk berdoa istighfar, minta ampun sama Allah setelah keluar kamar mandi. Beliau mengatakan alasannya dua. Satu, ya, ahaduhuma annahu istighfar minal halatil lati iqtadat hijrani dzikrallah ta'ala fa innahu yadhkurullah ta'ala fi syairi halatihi illa indal hajah. Kata beliau yang pertama, kenapa kok kita disuruh minta ampun kepada Allah setelah keluar kamar mandi? Karena keadaan yang menjadikan kita tidak boleh berzikir. Karena di kamar mandi mboten nangsal zikir. Ya. Karena kita masuk ke tempat yang tidak boleh berzikir. Ya, padahal zikir itu diperintahkan kita untuk memperbanyak. Ya, kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu berzikir. Ya. Makanya dengan kita meninggalkan zikir dan karena masuk ke kamar mandi, maka di antara alasan kita keluar kamar mandi kok minta ampun karena telah meninggalkan berzikir. Kita meninggalkan berzikir karena masuk tempat yang dilarang berzikir. Paham? Ya, itu alasan pertama. Ya, ini alasan yang pertama. Maka sejatinya, ya, Allah perintahkan kita, Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak zikir dimanapun kita berada. Ya, dan ini sekaligus tamparan untuk kita. Tamparan untuk kita. Apa tamparannya? Wong tidak dalam kondisi di kamar mandi saja kita seringnya lupa. Iya. Karena ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, perintahnya itu untuk memperbanyak zikir. Ya, dan kita terhalangi dari zikir karena masuk kamar mandi atau WC. Yang seharusnya di keluar kamar mandi kita memperbanyak zikir. Nah, ini di dalam nggak boleh zikir ya kita ninggalin, di luar yang seharusnya kita diperintahkan, yang sebaiknya kita diperintahkan untuk berzikir itu juga kita tinggalkan. Ini tamparan untuk kita. Ya, saya tanya, zikir itu susah apa nggak sih? Panjenengan apal nggak sih zikir? Oh, jawabannya mesti gereja mah kalau takoni. Zikir itu panjenengan hafal lah. Minimal zikir-zikir simpel lah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Atau 4 kalimat zikir Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hafal? Nah, itu kan sering kita tinggalin kan? Ya kan? Numpak motor, numpak mobil, ya ora zikir, malah dangdutan diseruaken. Ya. Gitu kan? Malah sebagian karo joget-joget, ya Allah. Padahal ketika naik turun ada zikir ya. Jadi sepanjang kehidupan kita dari pagi sampai pagi lagi, kalau kita punya waktu berzikir. Orang usah nggak wanita tasbih. Kalau misalnya kemudian tasbih itu menjadikan kita sulit untuk orang tasbih jadi mantan awang apangan zikir misalnya gitu. Ya. Pokoknya zikir aja, perbanyak saja sudah. Kalau panjenengan mau bawa tasbih silakan. Kalau malu ya tasbih
digital itu misalnya. Atau misalnya nggak punya semuanya, zikir aja senyum longe. Nggak usah dihitung berapa kali, udah. Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, terus saja, sebisanya panjenengan. Zikir apa? Ya, setelah itu di luar kamar mandi. Ya, gimana? Ya itu zikir sejatinya kan tempatnya tidak boleh. Tidak boleh. Sejatinya di kamar mandi, di WC itu tidak boleh. Cuma ada part tertentu, ada bagian tertentu kita boleh berzikir dengan alasan. Itu pun zikirnya khafi. Itu pun zikirnya dalam hati. Karena sejatinya di dalam kamar mandi WC itu tidak boleh. Itu tempat terlarang berzikir. Contoh, kita dibolehkan ketika lupa masuk, ketika berdoa masuk kamar, sudah masuk ke dalam, udah copot-copot, kan nggak mungkin keluar dulu kan? Di dalam kamar mandi baca. Itu namanya zikir khafi. Boleh kita berzikir kepada Allah, tapi di dalam Contoh lagi yang kemudian menganggap bahwa berwudu itu wajib dengan bismillah. Diawali bismillah sebelum wudu. Maka ketika yang mengatakan itu wajib, ya dia harus berzikir walaupun di dalam kamar mandi, tapi zikirnya ya. Atau misalnya apalagi zikir apa yang ya itulah kurang lebih 2 contoh itu, ya. Apanya? Kalau di jahar? Ya. Zikir khafi itu artinya kan nggak kelihatan. Khafi itu artinya nggak nampak. Ya, nggak nampak. Ya. Untuk kopi. Nah, anak-anak baik. Khafi. Aduh, Jan. Pintur banget meset kenapa ada? Apa bapak-bapaknya pernah dengar ini dari sini? Ya, zikir khafi. Ya, khafi. Ya, zikir yang dia itu tersembunyi. Ya, zikir yang tersembunyi dalam hati, zikir yang di dalam hati. Ya. Jadi intinya termasuk sebenarnya terlarang di dalam kamar mandi itu terlarang. Murojaah misalnya. mau setoran nanti siang. Gitu ya. Sambil di kamar mandi, dia murojaah di dalam hati. Nggak boleh, sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh. Terlanjur apa? Stop. Begitu ingat langsung stop. Berhenti langsung. Ya, kalau misalnya kita kemudian kok lagi murojaah, ini kamar mandi, stop. Jangan dilanjutin. Garis titik mana, Ustaz? Ditinggalkan, ya. Gimana? Iya, kan dulu sudah pernah saya sampaikan itu. Iya kan? Azan kalau kita di dalam kamar mandi, nunggu mandinya selesai, keluar baru ngikuti apa yang disampaikan muadzin. Yang namanya mengucapkan apa yang diucapkan muadzin tidak harus bentuknya langsung. Okay. Jadi ya kita berzikir kepada Allah itu diantara bentuk memberikan asupan kepada ruh untuk menghidupkan ruh kita. Di luar kamar mandi, kita banyak berzikir, itu di antara alasannya, di antara manfaatnya sebagai asupan untuk ruh kita, untuk menghidupkan ruh kita. Makanya seorang ulama mengatakan, "Adzikru lil qalbi mithlul ma lis samak." Zikir yang kita ucapkan ya, dibutuhkan untuk ruh kita, untuk jiwa kita, itu sebagaimana ikan membutuhkan air. Ada ikan yang kemudian gak butuh air? Tidak ada. Walaupun ikan itu bisa hidup di 2 alam, tetap dia butuh air.
Sebagaimana itu zikir. Oh, berarti Allah butuh dengan zikir kita. Ayo. Berarti Allah menyuruh kita zikir, apakah Allah butuh zikirnya kita? Tidak. Yang butuh zikirnya kita itu kita. Rohnya kita supaya nggak mati. Hati kita supaya nggak mati. Banyak-banyak zikir. Ya. Zikirnya panjenengan apa saja tahunya silakan bebas. Kalau di luar kamar mandi. Kalau di dalam kamar mandi stop. Karena memang tempat yang tidak boleh. Makanya ketika keluar dari kamar mandi, bentuk kebahagiaan. Kita sudah bisa zikir lagi. Dan juga bentuk penyesalan selama di dalam kamar mandi nggak bisa zikir. Itu diantara alasan kenapa diperintahkan ghufrah. Ya Allah, ya ampun ya Allah, saya sudah meninggalkan zikir kepadamu karena saya masuk di dalam tempat yang tidak boleh. Ya, itu alasannya. Ya. Alasan kedua. Wa tsanihima annal quwwata lil bashariyyatil qasirah. Alasan yang kedua, bentuk mensyukuri nikmat. Maaf, salah. Bentuk tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat. Karena kita tidak mensyukuri nikmat. Atau keterbatasan kita mensyukuri nikmat. Apa maksudnya itu? Maksudnya begini. Kadang atau seringnya kita menganggap masuk kamar mandi itu bukan bagian dari nikmat. Kita bisa buang kecil, air besar, BAB dan BAK. Itu menganggap bentuk rutinitas saja. Bukan bagian dari sebuah kenikmatan. Ya. Dan ini yang kemudian di antara alasan kenapa kita ghufronaka, karena telah lalai dari mensyukur nikmat yang bentuknya itu tadi. BAB dan BAK. Ya, karena itu nikmatnya luar biasa. Bayangin nggak bisa BAB, nggak bisa BAK, kayak apa itu? Tapi orang baru menyadari itu nikmat kalau sudah kehilangan itu. Ya, baru menyadari bahwa BAB, BAK itu sebuah nikmat yang luar biasa besar kalau kita kehilangan semuanya itu tadi. Nggak bisa BAB, nggak bisa BAK. Baru sadar, ya Allah, nah, nikmat temen yang bisa BAB, yang bisa BAK. Ya, rasanya nikmat sekali. Nah, itu yang sering kita lupakan. Makanya, itu diantara alasan kenapa ketika keluar dari kamar mandi ghufronaka, baru ingat, ya Allah, ini nikmat. Ghufronaka, saya minta ampun kepadamu. Lalai. Ya, coba kita ingat nikmat BAB BAK kapan? Bukan lupa lagi. BAB BAK kan gitu, kebanyakan gitu. Apa kemudian ketika kita lagi nggak kepengen sekarang, ya Allah nikmat sekali BAB BAK, begitu? Menyadari nikmat jarang. Saking keterbatasannya kita. Tapi kita baru sadar bahwa BAB dan BAK ini adalah bagian dari kenikmatan yang luar biasa ketika kita sudah melakukannya. Ya Allah, plong, kan begitu ya? Ya, apalagi yang misalnya BAK itu yang susah itu, apa namanya? Enggak, maksudnya yang nyangan-nyangan itu loh. Ya, atau yang prostat itu kan BAK-nya kan susah juga kan? Itu. Ya. Atau yang kencing batu, itu BAK-nya kan Masya Allah sakitnya katanya luar biasa katanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Dan itu baru disadari kebanyakan ketika sudah masuk di kamar mandi. Ya. Kata dia, ya. Apakah doanya cuma itu saja kan? Karena dari kecil saya sebelum tahu ini kan, saya pernah mengamalkan alhamdulillah jadi berkorban atau ada kamar mandi. Apakah itu atau ya, terkait doa itu wallahu alam bisawab, para ulama menyampaikan
tidak ada hadis yang sahih. Atau sumber daripada doa itu bukan bersumber dari hadis yang sahih. Dan satu-satunya hadis yang sahih yang menyebutkan doa terkait keluar dari kamar mandi hanya doa ghufran. Apa? Tindak kelalen. Yes. Ya. Makanya perlu membiasakan. Ya. Seorang ulama mengatakan Syekh Abdullah bin Baz mengatakan, al-hikmatu fi dzalik, di antara hikmah dari doa ghufranaka itu, wallahu alam anna Allah subhanahu qad an'ama alaihi bima yasara lahu min at-ta'am wa syarab. Di antara hikmah dari doa ghufranaka itu, Allah itu telah memberikan nikmat berupa mudahnya kita makan dan minum. Tsumma an'ama alaihi bi khurujil adza. Ya, kemudian Allah memberikan nikmat mudahnya kotoran keluar dari diri kita. Mudahnya makan dan minum dan mudahnya keluar kotoran dari tubuh kita. Wal abdu mahalut taksiri fi syukr. Dan seseorang itu seringkali meremehkan dari yang namanya bersyukur. Fasyara'a lahu 'inda zawalil adza ba'da hudurin ni'mah bit-ta'ami wasyarabi ay yastaghfirullah. Maka disyariatkan bagi siapapun, muslim siapapun, untuk beristighfar, meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah ketika kehilangan kotoran setelah mendapatkan nikmat berupa makan dan minum. Ya. Kenapa? Karena kita lalai makan sesuatu, tidak banyak menggunakan energi dari makanan dan minuman yang kita makan untuk mengerjakan kebaikan. Atau lebih banyak jadi kotoran. Paham? Jadi kita dimudahkan oleh Allah untuk makan dan minum. Bahkan ada yang makannya itu sampai ke batu raden. Gara-gara mangan. Nyong kepengen banget lah mangan awan. Tuku mendoan tapi sih batu raden. Jangan diajaban itu. Mendoan tukunan batu raden ada. Cuma hanya karena kepengen makan. Saya kepengen. Apa tuh sampel? Astagfirullahaladzim. Ya misalnya itulah. Ya misalnya itu. Ya. Kita sudah dikasih kemudahan untuk makan dan minum itu. Minum es teh nang didiana sing tutul, telunge urung 500. Ya, minum apa kita dipermudah, makan pun kita dipermudah. Mau makan sambel, mau makan gundilan tempe, mau apa saja dipermudah. Tapi kita tidak memanfaatkan makanan yang Allah berikan itu, yang kita bisa gunakan energi dari makanan itu untuk kebaikan. Itu jarang. Kita masih sangat sedikit menjadikan energi dari makanan yang kita makan untuk kebaikan. Hanya banyak menjadi kotoran. Maka kita meminta maaf sama Allah. Ghufranaka. Karena saya belum bisa maksimal menggunakan energi dari makanan dan minuman yang Allah kasih untuk kebaikan kepada Allah. Untuk bersyukur kepada Allah. Dan gitu ya. Ya. Makanannya kita sehari berapa kali sih? Padahal 3 kali sehari itu yang nggak ada dalam hadis itu nggak ada. Ya, itu pun 3 kali sehari pun singana segane, singana labuhe, singana sayure. Lah yo mendoane ora tetung. Ciloke mboten tetung, baksone ora tetung. Iya. Ada sebetulnya kita makan itu dimudahkan sama Allah. Tapi sayang sekali bahwa makanan itu banyak yang terbuang sia-sia melalui ya. Makanya dalam surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala rabbikuma, artinya apa itu? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Kita kebanyakan itu mendustakan nikmat Allah. Iya, sudah dikasih nikmat gampang, banyak,
tapi kita nggak memakai nikmat itu untuk kebaikan. Sudah dikasih kendaraan, mobil, motor, nggak digunakan untuk kebaikan. Atau sangat sedikit penggunaannya untuk kebaikan. Dikasih nikmat uang, nikmat harta, tidak banyak penghabisan harta dan uangnya itu untuk kebaikan. Kebanyakan untuk melampiaskan nafsu apa saja. Nafsu jalan-jalan, nafsu makan, nafsu beli ini, beli itu. Saya pernah ke rumah seseorang. Ternyata orang ini termasuk orang yang hartanya banyak. Ya, saya masuk ke rumah seseorang itu, beliau itu seorang pengusaha minyak ternyata. Saya nggak tahu. Saya masuk ke rumah tersebut, saya diundang. Rumahnya Masya Allah, magrang-magrang. Gede banget. Luar biasa. Ya, ternyata masuk ke dalam, isinya mobil, motor, sepeda antik. Jumlahnya wakeh banget lah pokoknya. Nah, saya tanya, ini panjenengan, kenapa kok beli yang kayak gini? Hobi, Ustaz. Ya. Dia punya nikmat, punya harta nih. Allah kasih harta. Tapi untuk membeli sesuatu yang bersifat duniawi. Yang hanya sekedar melampiaskan bayangin itu, mobil motor yang ada dijual berapa miliar. Katanya sekitar hampir 100 miliar. Gawe madrasah lansia jangan ngubrang magrang kelas. Gede banget. Ya, Masya Allah. Yang saya bikin lulus dada, saya tanya. Panjenengan sudah pernah ke Tanah Suci? Belum. Haji ya urung, umroh ya urung. La haula wala quwwata. Aduh. Itu luar biasa. Ya ini banyak terjadi pada diri kita. Kita masih banyak menggunakan nikmat dari Allah untuk sesuatu yang kurang bermanfaat bagi akhirat kita. Sangat kurang. Ya, kebanyakan kita menghabiskan nikmat Allah untuk perkara dunia. Ya kan? Nikmat sehat digunakan untuk karaokean. Untuk jalan-jalan sana sini. Ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, coba kalau dikasih nikmat sehat digunakan untuk itu tadi, belajar ilmu agama, membantu orang lain, ya, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, bercocok tanam misalnya, ya, punya kegiatan positif, itu kan menggunakan kesehatan untuk hal yang bermanfaat. Ya, Masya Allah. Ya, ini kebanyakan kita lalai dari nikmat tersebut. Dan termasuk BAK, BAB itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Ya. Oleh karena kita harus terus bersyukur. Ya, itu diantara dua alasannya, Bu. Pak, ya, dua alasan di mana kita diperintahkan untuk berdoa meminta walaupun kita baru keluar kamar. Ya, jadi ya diharapkanlah saya, panjenengan semuanya, ya, saya mengajak panjenengan semuanya untuk ayo membiasakan diri keluar kamar mandi ghufranaka. Sekali lagi, ini mungkin perkara yang sangat remeh. Tapi saya ingatkan lagi, sebagaimana disampaikan dulu, Mubarak Firi, ya, belum mengatakan rubbama amalin saghirin tu'azzimuhan niyah. Betapa banyak amalan yang kita anggap remeh itu, ternyata itu besar nilainya di sisi Allah. Mungkin jadi, kalau kita ikhlas mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah ghufranaka setelah keluar kamar mandi, mungkin itu yang menjadi penyebab kita masuk surga. Mungkin itulah yang akan menolong kita di timbangan nanti, di mizan nanti. Ya, ketika kita bisa melaporkan diri kita, saya keluar kamar mandi mengikuti Rasulullah. Dan pahala mengikuti Rasulullah itu bukan pahala kecil. Bukan pahala kecil. Tapi pahala besar. Ya. Dan mengikuti ajaran Rasulullah itulah penyebab di mana nanti Rasul mengakui kita sebagai umatnya.
Ya, ini hal kecil Bu, Pak. Ayo kita biasakan. Ya, sebagaimana kemarin kita sampaikan triknya ya. Kalau misalnya kita sering lupa, bisa kita ingatkan tulisan di luar kamar mandi, gufronaka, ketika akan masuk kamar mandi di tembok luar kamar mandi ditulis Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu bagian dari mengingatkan. Kalau kita sering stikernya banyak di Shopee itu. Ya, banyak. Kalau sering lupa. Mudah-mudahan nggak sering lupa. Ya, Pak Wargono. Ada pertanyaan? Enggak, silakan Ibu. Kalau kita misalnya buang air besar atau buang air kecil di kamar mandi, setelah itu berdoa. Nah, seandainya di dalam perjalanan, maaf, khususnya barangkali bapak-bapak, itu kan kadang buat air besar tidak di kamar mandi. Nang kebon gitu maksudnya. Terus nanti dulu belum selesai Bu Purbani. Mau Bu Ipung? Apakah sebelum dan sesudahnya juga harus berdoa? Ya. Iya. Ya, termasuk itu doa buang hajat. Ya, jadi sebelum kita membuka celana kita, ya kita baca bismillah. Ya, bismillah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian selesai ya buang hajat, karena kita kan nggak bisa mungkin boleh zikir ketika pas lagi ngeden, kan nggak boleh. Ya kan? Atau keluar kita sedang proses berbuang hajat, kita sambil zikir kan nggak boleh. Makanya ketika kita selesai dari hajat kita, kemudian kita membersihkan, ghufranaka. Apanya? Ya sekali aja, sekali. Kalau misalnya panjenengan mau banyakin juga nggak apa-apa. Karena ghufranaka itu bagian dari permintaan ampun kita kepada. Jadi ghufranaka itu artinya ghufranaka, ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Ya. Kita meminta ampun kepada Allah. Ini tergantung, Pak. Tengah malam, siang, pagi, terserah. Tergantung panjenengan buangnya kapan. Ada lagi? Ada pertanyaan yang lain? Monggo Pak Harjo. Tasbih. Gimana? Hukum tasbih? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Saya pernah ngasih tasbih ditolak, jangan ini. Oh ya terserah yang nolak berarti. Apa mungkin kemurahan dari sing larang, Mbok? Oke. Kalau nggak mau nerima ya diambil lagi. Kalau hukum tasbih nggak apa-apa. Apa yang membuat haram? Apa yang membuat tidak boleh? Itu kan hanya sarana untuk kita berzikir. Cuma kalau kemudian mengatakan bahwa tasbih ini adalah harus melekat dengan zikir, itu ya nggak boleh. Nyonek misalnya orang tasbih orang tejeng zikir, itu ya salah lagi. Persis kayak apa namanya, kayak bisu itu yang bisu kayak gitu mungkin tapi ya anggapannya ya menyerupai gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditanyakan nanti sama orang yang nolak itu, kenapa sih kamu nggak mau gitu? Iya, maksudnya kan jadi kita tadi tahu kan, kita jadi tahu alasannya apa. Maksudnya ditanyakan kira-kira alasannya kenapa gitu. Kalau maksudnya itu mengikuti biksu, ya nanti tinggal mana yang lebih dulu nih, dari biksu apa dari kita yang menggunakan ya nggak disebabkan itu juga. Intinya selama yang saya pahami itu hanya bentuk alat untuk mempermudah menghitung sebetulnya. Ya,
Adapun kemudian mengaitkan zikir itu harus dengan tasbih, itu yang nggak benar. Atau mengatakan nanti bahwa tasbihnya kalau sudah dizikiri terus diterima berdawak, itu ya nggak boleh. Ya, oke, tasbih wis dikiri ping 1000, misalnya gitu. Kemudian punya keutamaan lebih, ya itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Jadi ya sebagaimana panjenengan menggunakan itu kan sama saja sarananya sebetulnya. Menggunakan tangan atau tasbih. Ya, kalau ada yang melarang, ya tinggal ditanyakan apa sebabnya melarang. Apa sebabnya kemudian tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada yang lain yang mau tanya? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.